أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita di antara sekian banyak makhluknya untuk menjadi salah satu hambanya yang berhak untuk memenuhi panggilan dan undangannya ke rumahnya di hari yang mulia ini. Kita diberikan anugerah oleh Allah karunia yang terindah, yaitu karunia iman dan Islam. Dengan keyakinan kita dan ketaatan kita, kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi salah satu hambanya yang akan menjadi penghuni surga. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah utus kepada kita untuk menjadi sosok suri tauladan yang terbaik bagi siapapun di antara kita yang mengharapkan ridha Allah, bagi siapapun di antara kita yang menginginkan kebaikan di akhirat, bagi siapapun di antara kita yang mengharapkan keberkahan hidup, maka satu-satunya cara adalah mengikuti dan mencontoh sosok Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia memiliki keinginan, setiap manusia memiliki harapan. Dengan keinginan itu dan harapan itu, mereka berharap kehidupan mereka di dunia ini menjadi aman, menjadi damai, menjadi sejahtera. Padahal jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia adalah agar kita mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidaklah kami, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahnya, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai harapan kita, niat kita untuk pergi kerja di pagi hari, pulang kerja di malam hari, jangan sampai harapan kita, niat kita untuk berdagang, memeras keringat hanya untuk mendapatkan harta saja, hanya untuk mengharapkan kebahagiaan di dunia saja. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan, langkah kaki kita, keringat yang keluar dari tubuh kita, rasa lelah dan capek yang telah kita rasakan setelah bekerja seharian akan dinilai oleh Allah, akan menjadi abadi di hadapan Allah apabila niatnya ingin mengharapkan ridha Allah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya.
Wa inna ma likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap urusan, setiap pekerjaan akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan dari pekerjaan tersebut. Barang siapa yang hijrahnya, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, dan barang siapa yang hijrahnya karena mengharapkan keridhaan Allah dan mengikuti sosok Rasulullah, maka yang akan dia dapatkan di akhir hidupnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dia dapatkan, dia miliki di akhir hidupnya, di kuburnya, di hari kebangkitannya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dia dapatkan di hari kebangkitan nanti, di padang mahsyar, adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana hijratuhu, dan barang siapa yang pengorbanannya merantau, meninggalkan kampung halamannya, li dunya, untuk dunia saja, yusibuha, dan dia dapatkan apapun yang di dunia itu, atau li umratin yang kihuha, atau untuk perempuan yang ingin dia nikahi, dia bekerja banting tulang hanya sekedar untuk mendapatkan terima dari orang tua wanita yang ingin dia inginkan, fa hijratuhu, dan hijrahnya dapat, yang dia dapatkan hanya di kehidupan dunia ini saja. Fa hijratuhu ila ma hajara, dan hijrahnya, harapannya, pengorbanan yang dia akan dapatkan dari pengorbanannya hanyalah apa yang dia inginkan. Jika kita hanya inginkan dunia, maka kita hanya akan mendapatkan dunia. Jika kita hanya menginginkan seorang wanita, yang kita dapatkan hanya seorang wanita. Tapi jika kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan kita dapatkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami telah menjadikan apa-apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan baginya, dan untuk kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalnya. Allah menciptakan kenikmatan dunia hanyalah sebagai perhiasan. Untuk siapa yang mendapatkan harta, siapa yang mendapatkan pekerjaan, siapa yang mendapatkan kekuasaan, siapa yang mendapatkan kekayaan, apakah perhiasan kekayaan, perhiasan kekuasaan, perhiasan pekerjaan itu mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika mereka hanya mengejar kekayaan, mengumpulkan harta agar dirasakan mereka dapat nikmati di masa tua, padahal belum tentu mereka yang mengumpulkan harta itu umurnya sampai hingga masa tua. Tapi barang siapa yang menginginkan keridhaan Allah walaupun dia meninggal di masa muda, maka sesungguhnya Allah telah menjamin baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbaiki tujuan hidup kita. Marilah kita perbaiki niat yang ada di dalam hati kita. Karena boleh jadi kita diberikan kesempatan hidup hingga masa tua, tapi ternyata kita telah mengumpulkan harta, kita telah mendapatkan pekerjaan, kita telah memiliki kekuasaan, dan pasti kita akan meninggalkan itu semua, dan kita akan sendirian di alam kubur nanti. Dan ternyata tidak ada yang menemani kita di alam kubur nanti kecuali kebaikan yang telah kita lakukan. Kekayaan jika kita tidak gunakan untuk mendapatkan ridha Allah, maka dia hanya akan menambah siksaan kita di api neraka nanti. Kekuasaan jika kita tidak gunakan untuk kebaikan, menolong sesama kita, maka sungguh itu hanya menambah beratnya siksaan yang akan kita hadapi kelak nanti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kembali berfirman, "Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairan amala." Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Kita mengumpulkan harta, berharap jika kita memiliki harta yang banyak,
masa tua kita akan tenang, masa tua kita akan damai. Betapa banyak orang memiliki harta melimpah, menjadi kaya raya, di masa tua dia hanya mendapatkan penyakit saja. Kita mengharap setelah kita mendapatkan pekerjaan yang gajinya berlimpah, yang gajinya banyak, dan kita berharap masa depan kita akan tenang. Ternyata pekerjaan itu hanya menambah kerusakan di masa tua. Anak-anak kita bertengkar, anak-anak kita berperang, hanya mengejar kekayaan yang telah orang tuanya miliki. Al-mal wal banun, anak-anak yang banyak, anak-anak yang bisa masuk di kuliah yang terkenal, anak-anak yang bisa mengumpulkan uang yang banyak, anak-anak yang telah memiliki toko yang melimpah. Ternyata dengan bangga dia membanggakan anak-anaknya, ternyata itu bukanlah harapan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta menyampaikan kepada kita yang abadi bukan kekayaan yang ada di tabungan bank kita. Yang abadi bukanlah bangunan-bangunan yang bisa kita dirikan. Yang abadi bukanlah pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita banggakan. Tapi yang abadi adalah amal kebaikan yang terus kita lakukan dari muda hingga kita mati kelak. Yang abadi yang bisa menjadikan harapan yang terbaik adalah sholat 5 waktu kita, adalah sedekah kita, adalah puasa kita, adalah belajar Al-Quran kita, belajar membaca Al-Quran kita. Itulah yang abadi di sisi Allah. Dan pahala yang terbaik adalah apabila kita melakukan terus-menerus hingga malaikat mengenal kita termasuk orang-orang yang melakukan kebaikan itu. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sama balasan yang orang-orang yang selalu menjauhi rumah Allah dengan orang-orang yang selalu memenuhi panggilan Allah. Jika bos perusahaan kita memanggil kita, maka kita bersungguh-sungguh menghadapinya, karena kita takut dipecat, takut di PHK oleh bos perusahaan, padahal kita sama-sama manusia dengan bos itu. Kita takut apabila kita tidak memenuhi panggilan teleponnya, tapi ketika sang pencipta memanggil kita, sang maha kuasa memanggil kita yang telah memilih kita menjadi manusia, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, marilah salat, marilah menuju kemenangan, marilah menuju kesuksesan. Kita menganggapnya hanyalah panggilan seorang muazzin saja yang tidak memiliki pekerjaan, padahal itu menjadi bukti siapakah yang pantas untuk mendapatkan surga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengirimkan harapan dan doa kita, izinkan Fatih menyampaikan satu wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Dan jadikanlah apa-apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Allah memberikan kepada kita hidup, Allah memberikan kepada kita tangan, Allah memberikan kepada kita kaki, Allah memberikan kepada kita akal, Allah memberikan kepada kita harta, Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan kepada kita pekerjaan, Allah memberikan kepada kita kekayaan, Allah memberikan kepada kita kekuasaan. Semua yang ada di dunia ini Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Apa kata Allah? Jadikanlah semua apa yang Allah berikan kepadamu bukan untuk ditumpuk saja, bukan untuk dibanggakan saja, tapi jadikanlah untuk apa? Negeri akhirat. Pekerjaan kita gunakan, kita tabung untuk negeri akhirat. Kekuasaan kita gunakan untuk negeri akhirat. Kehidupan kita gunakan untuk negeri akhirat. Itu pesan yang memberikan kepada kita hidup. Itu pesan yang telah menjadikan kita kepada kita manusia. Menjadikan kita manusia, pesannya apa? Jadikanlah semua itu untuk negeri akhirat.
Sedangkan dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu di dunia, sebagaimana tidak lupa pakai satu helai pakaian ketika keluar rumah, sebagaimana tidak lupa makan satu piring nasi ketika lapar, sebagaimana tidak lupa pakai sepasang sendal ketika berjalan keluar. Itu jatah kita di dunia. Wala tansa nasibaka. Jangan lupa bagianmu di dunia. Hanya bagian yang kita butuhkan. Sisanya gunakan dia untuk mengejar akhirat. Wala taqil fasada fil, dan jangan kamu harapkan keinginanmu di dunia untuk kerusakan. Kerusakan pertama adalah menyekutukan Allah, yakin dengan jimat-jimat, yakin dengan dukun-dukun, yakin dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan Sang Pencipta. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berkenan memberikan kepada kita di sisa hidup kita ini. Kita tidak tahu berapa lagi denyutan jantung kita yang Allah telah ingin berikan kepada kita. Kita tidak tahu berapa lagi hembusan nafas kita. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Allah. Sebelum kita berdoa kepada Allah, kita kirimkan salawat dan salam kita kepada Rasulullah SAW. Karena barang siapa yang ingin mendapatkan salam dari Sang Pencipta, maka hendaklah dia bersalawat kepada Rasulullah. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في نفسك في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذهب همومنا وهمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.